halo aja. Lin dan Yao tercengang. Kami sudah pernah melakukannya, apakah perlu dilakukan lagi? Jika pertempuran terus berlanjut, bukankah Putri Yuling akan menimbulkan keributan besar? Bos, Anda pasti bercanda. Setelah menyampaikan suaranya, Lin dan Yao memasang senyum yang lebih mirip meringis dan meminta maaf kepada Putri Yueling, sambil berkata, Nona, saya tidak bermaksud begitu, izinkan saya menjelaskan. Aku terlalu impulsif dan kehilangan kendali. Jangan diambil hati, aku benar-benar tidak bermaksud memukulmu. Apa yang perlu dijelaskan? Putri Yueling akhirnya tersadar, dan rasa tidak percaya yang dirasakannya seketika digantikan oleh kemarahan yang meluap-luap. Dia gemetaran sepuasnya, menatap tajam ke arah Lin dan Yao, berharap bisa melahapnya hidup-hidup. Dasar bau gendut, aku bersumpah aku tidak akan tenang sampai aku membunuhmu hari ini. Putri Yuling meraung dan mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Lin dan Yao, jelas sebagai balasan atas penghinaan yang dialaminya sebelumnya. Melihat itu, Lin dan Yao secara naluriah menghindar, tetapi kemudian, entah mengapa, dia tanpa alasan yang jelas mengangkat tangannya lagi dan menamparkan Putri Yueling dengan keras di pinggang. Tamparan ini bahkan lebih keras dari yang sebelumnya. Putri Yuling merasakan sakit yang membakar di punggung bawahnya dan sangat marah sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Lin dan Yao benar-benar terkejut setelah menamparnya, menatap kosong ke tangannya. Dia tidak mengerti mengapa dia menyerang lagi, dan mengapa dia mengenai tempat yang sama lagi. Dia membuka mulutnya, ingin meminta maaf lagi, tetapi ketika kata-kata itu sampai ke bibirnya, dia mendapati dirinya tidak mampu mengucapkan satu kalimat pun. Saat itu, suara Ye Qiu terdengar di telingaku, Big Bird, bagus sekali, biar ku katakan, perempuan perlu dipukul, jika kau tidak memukul mereka selama 2 hari, mereka akan naik ke atap dan merobek genteng. Lin dan Yao hampir menangis. Ia berkata dengan suara lantang, Bos, bahkan di saat seperti ini, Anda masih menertawakan saya, tolong bantu saya memikirkan solusinya, apa yang harus saya lakukan. Jangan panik, ini bukan sesuatu yang serius. Ye Qiu tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana rasanya, apakah enak? Tanpa ragu, Lin dan Yao langsung berseru, hebat. Suara ini tidak ditransmisikan melalui suara, tetapi datang langsung dari mulut, dan semua orang yang hadir mendengarnya. Waktu seolah membeku pada saat itu, mata Putri Yuling membelalak, ekspresinya berubah dari marah menjadi terkejut, lalu menjadi sangat malu dan geram. Di darat, para penjaga akhirnya bereaksi, mata mereka membelalak penuh amarah, dan mereka meraung sambil menyerbu ke dalam kehampaan. Dasar bau kurang ajar, beraninya kau mempermalukan putri, kau pantas mati. Lindungi putri, bunuh bau gendut ini, saudara-saudara. Ayo kita mulai, cincang bau gendut ini sampai hancur berkeping-keping. Suara gemuruh naik dan turun. Para penjaga menyerbu Lin dan Yao seperti orang gila, berharap mereka bisa mencabik-cabiknya hingga berkeping-keping. Di lantai 2 paviliun Dewa Mabuk, ekspresi Tiger berubah drastis. Dia buru-buru berkata, oh tidak, Paman bela diri telah membuat masalah besar, kita harus segera membantunya, atau dia akan dalam bahaya. Ye Qiu tertawa dan berkata, jangan terburu-buru, mari kita tunggu dan lihat, burung besar itu belum sampai pada titik di mana kita perlu bertindak. Tiger berkata dengan cemas, Tuan, jumlah mereka lebih banyak dari kita dan kemampuan mereka tidak lemah. Bagaimana jika? Ye Qiu menyela, jangan khawatir, aku tahu seberapa kuat burung besar itu, semuanya akan baik-baik saja. Begitu selesai berbicara,
Putri Yuling akhirnya tersadar di kehampaan. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Lin dan Yao, dan berkata dengan suara dingin, "Dasar gendut, kau berani memukulku 2 kali. Hari ini, aku akan menghancurkanmu sampai menjadi debu." Setelah mengatakan itu, Putri Yuling melambaikan tangannya, dan pedang panjang berwarna hitam di kejauhan terbang kembali ke tangannya dengan suara wos. Pedang itu melepaskan ketajamannya yang tak tertandingi, dan seketika itu juga, niat membunuh yang dahsyat menyelimuti seluruh kehampaan. Namun, sebelum dia sempat menghunus pedangnya, Lin dan Yao menyerang lebih dulu. Suara mendesing, Lin dan Yao bergerak cepat, mendekati Putri Yuling dan merebut pedang panjang dari tangannya. Sebelum Putri Yuling sempat bereaksi, Lin dan Yao telah menyerang dengan kecepatan kilat, menyegel beberapa meridian di sekitar tubuhnya, mencegahnya menggunakan energi sejatinya. Detik berikutnya, dia membuang pedang panjangnya, mengangkat Putri Yuling dari pinggangnya, membalikkannya, dan menempatkannya di pangkuannya dengan punggung menghadapnya. Putri Yuling terkejut sekaligus marah. Ia meronta mati-matian. Tetapi karena meridiannya tersegel, ia tak berdaya, ia hanya bisa berteriak, "Apa yang kau lakukan? Dasar gendut, lepaskan aku." Sebelum dia selesai berbicara, dia menerima tamparan lagi di punggung bawahnya. Suara jernih bergema di kehampaan. Putri Yuling terdiam kaku, wajahnya hampir meluap karena malu dan marah. Para penjaga merasa cemas dan marah ketika melihat ini, tetapi mereka tidak berani maju karena sang putri berada di tangan Lin dan Yao. Mereka takut jika mereka membuat marah pria gemuk itu, sang putri akan berada dalam bahaya. Kelompok itu tidak punya pilihan selain mengepung Lin dan Yao, mengarahkan senjata mereka kepadanya dan berteriak dengan keras. "Dasar bau gendut! Bebaskan putri itu sekarang juga, atau kau akan dicabik-cabik hari ini juga. Dasar bau kurang ajar, apakah kau menyadari betapa besarnya kejahatanmu, mempermalukan putri raja pantas dihukum mati oleh seluruh keluargamu. Lepaskan putri itu, apa kau dengar aku, jika kau tidak melepaskannya, aku akan membuatmu menyesal dan berharap kau mati." Saudara-saudara, bersiaplah. Jika pria gendut ini berani menyentuh putri, kita semua akan menyerang bersama-sama dan mencabik-cabiknya. Mata para penjaga itu berbinar penuh kebencian, seolah-olah mereka berharap bisa menyerbu dan mencincang Lin dan Yao hingga menjadi daging cincang. Lin dan Yao bertindak seolah-olah dia tidak mendengar, menekan satu tangannya di punggung Putri Yuling untuk mencegahnya bergerak. Putri Yuling gemetar karena marah, berbalik dan meraung ke arah Lin dan Yao. "Dasar bau gendut, jika kau tidak melepaskanku, aku akan membunuhmu." "Bunuh aku!" Lin dan Yao mencibir dan menamparnya lagi. Putri Yuling berteriak kesakitan, tubuhnya gemetar hebat, dan giginya mengatup begitu erat hingga mengeluarkan suara krek. Selanjutnya, Lin dan Yao menamparnya berulang kali sambil berkata, "Siapa yang menyuruhmu bersikap tidak masuk akal? Aku sudah mencoba berbicara baik-baik padamu, tapi kau tidak mau mendengarkan. Sudah kubilang, aku tidak minum obat mujarab itu, tapi kau tidak percaya dan tetap menyalahkanku. Kau memukulku saat kita pertama kali bertemu, dan aku mentolerirnya, tapi kau benar-benar keterlaluan, kan? Jangan kira aku mudah diintimidasi hanya karena aku gemuk dan terlihat seperti orang jujur. Percayalah, bahkan aku pun takut pada orang jujur saat mereka marah. Kau seorang putri, kenapa kau tidak tinggal di rumah saja? Apa yang kau lakukan membuat masalah di luar, tidak bisakah kau bersikap masuk akal? Aku, Lin dan Yao, telah menjadi orang yang rasional selama bertahun-tahun. Kau telah mendorongku sampai ke titik ini hari ini. Katakan padaku, bukankah kau pantas dipukul?" Putri Yuling meraung, "Dasar bau gendut, kau akan mati dengan mengerikan.
aku pasti akan membunuhmu. Ayahku pun tidak pernah memukulmu, dan kau malah memukulku, aku, hiks hiks hiks. Putri Yuling awalnya bersikap menantang, tetapi seiring berjalannya pertarungan, air mata mulai mengalir dari matanya. Namun, Lin Daniao sama sekali mengabaikannya dan terus mencambuk, sambil berkata, enak sekali. Suara tamparan yang nyaring bergema di udara, satu demi satu, seperti dentuman genderang. Sambil memukulnya, Lin Daniao terus bergumam, memang pantas kau dapatkan karena menjebakku, karena tidak masuk akal, karena memukul orang, karena meminta bantuan. Suara Putri Yuling semakin melembut, dari kutukan marahnya di awal, kemudian menjadi tangisan kesakitannya, dan akhirnya menjadi isak tangisnya saat ini. Berhenti memukulku, sakit sekali. Air matanya jatuh seperti butiran dari untaian yang putus. Seluruh wajahnya basah kuyup oleh air mata, dan tak ada jejak pun dari Putri Agung dan Perkasa yang pernah ia perankan sebelumnya. Melihat ini, mata para pengawalnya memerah. Mereka telah mengikuti Putri Yuling selama bertahun-tahun, tetapi pernahkah mereka melihatnya seperti ini sebelumnya? Pada saat itu, semua orang dengan marah menegur Lin Daniao. Dasar gendut, bebaskan putri sekarang juga, atau aku akan memastikan kau menjadi abu. Dasar bau, jika kau tidak ingin mati dengan cara yang mengerikan, sebaiknya bebaskan putri itu sekarang juga. Dasar gendut, kau tahu apa yang kau lakukan? Apakah kau mencoba menjadikan klan Roh Bulan sebagai musuhmu? Namun, Lin Daniao bertindak seolah-olah dia tidak mendengar, dan menamparkan punggung bawah Putri Yueling beberapa kali lagi sebelum bertanya, apakah kau salah? Putri Yuling menggigit bibirnya, dengan keras kepala menolak untuk berbicara. Tamparan lain mendarat. Ah, aku salah. Aku mengakui kesalahanku. Bukankah itu sudah cukup? Putri Yuling akhirnya tak tahan lagi dan berseru. Aku salah, seharusnya aku tidak menjebakmu, seharusnya aku tidak memukulmu, seharusnya aku tidak bersikap tidak masuk akal. Lin Daniao mengangguk puas dan bertanya, jadi, apakah kamu berani melakukannya lagi? Aku tak akan berani melakukannya lagi. Aku tak akan pernah berani melakukannya lagi. Suara Putri Yuling selembut dengungan nyamuk. Namun pada saat itu, perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Diam-diam dia melirik Lin Daniao dan menyadari bahwa meskipun pria gemuk ini bulat dan montok, ketika dia mulai berkelahi, aura mengintimidasi yang dimilikinya sungguh mengejutkan. Dia cukup tampan. Selain itu, penampilannya yang agak gemuk tidaklah buruk, bahkan agak menggemaskan. Putri Yuling terkejut dengan pikirannya sendiri dan segera menyembunyikan wajahnya di antara lengannya, telinganya memerah. Adapun para penjaga, mereka semua tercengang, memegang senjata mereka, benar-benar terkejut. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Sang putri mengakui kesalahannya. Bagaimana ini mungkin? Pria ini, yang tidak pernah mengakui kesalahannya bahkan di depan kepala klan, malah dipukuli sampai menangis dan dipaksa mengakui kesalahannya oleh seorang pria gemuk hari ini. Sang putri, salah mengira aku sebagai orang lain. Seorang penjaga menggosok matanya, bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Sepertinya, ya, suara penjaga lainnya bergetar. Tapi bagaimana mungkin sang putri salah mengenali identitasnya, tanya penjaga lainnya. Setelah sesaat terkejut, para penjaga menjadi marah. Pasti si bau gendut itu, dia menindas putri itu begitu parah sehingga sang putri terpaksa mengakui kesalahannya. Benar sekali, bagaimana mungkin seseorang yang sombong seperti sang putri mengakui kesalahannya dengan sukarela? Dia pasti takut dipukuli. Bau gendut itu, aku bersumpah aku tidak akan tenang sampai aku membunuhnya hari ini. Beraninya mereka menindas putri,
mereka tidak menghormati klan roh bulan kita, mereka harus dibunuh. Mata para penjaga itu merah padam, dan mereka menggenggam senjata mereka erat-erat, tubuh mereka memancarkan niat membunuh. Seandainya Putri Yuling tidak masih berada di tangan Lin dan Yao, mereka pasti sudah menyerbu dan bertarung melawan Lin dan Yao sampai mati sejak lama. Dasar bau gendut, lepaskan putri itu, kau dengar aku, jika kau tidak melepaskan cengkeramanmu, aku akan memastikan kau mati dengan kematian yang mengerikan. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala putri, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Teriakan itu bahkan lebih keras dari sebelumnya. Sayangnya, Lin dan Yao sama sekali mengabaikan mereka dan memilih untuk tidak mempedulikan mereka. Lin dan Yao menatap Putri Yueling yang berbaring di pangkuannya, lalu bertanya, bagaimana dengan obat ilahi itu? Obat mujarab itu? Aku akan mencari obat mujarab itu lagi. Aku tidak akan menyalahkanmu, bisik Putri Yuling. Lin dan Yao menambahkan, saya bukan tipe orang yang mempersulit perempuan. Saya bisa membiarkanmu pergi, tetapi kamu harus berjanji tidak akan menimbulkan masalah lagi setelah saya membiarkanmu pergi. Putri Roh Bulan berkata, aku berjanji, bersumpah. Lin dan Yao menyuruh Putri Yueling bersumpah sebelum dia selesai berbicara. Putri Yuling tidak punya pilihan selain bersumpah. Aku berjanji tidak akan menimbulkan masalah bagimu, jika aku tidak bisa menepati janjiku. Semoga aku disambar petir. Tidak perlu sampai tersambar petir, kau sangat cantik. Kalau tersambar petir, kau pasti tidak akan terlihat baik. Setelah mengatakan itu, Lin dan Yao akhirnya melepaskan tangannya. Segera setelah itu, mereka melepaskan ikatan meridiannya. Putri Yuling segera turun dari pangkuannya, berdiri di samping, menundukkan kepala, dan tidak berani menatapnya. Ia memutar-mutar roknya dengan kedua tangan, seperti seorang gadis kecil yang telah melakukan kesalahan. Begitu sang putri dibebaskan, para penjaga bergegas maju sambil berteriak, bunuh mereka. Hentikan semuanya, teriak Putri Yuling tiba-tiba. Para penjaga terkejut dan langsung berhenti di tempat mereka berdiri, saling bertukar pandangan bingung. Seorang penjaga berbaju zirah emas berkata, Putri, si gendut ini telah mempermalukanmu, kami. Aku bilang berhenti. Dan itu saja, Putri Yuling menatap mereka dengan tajam. Bekas air mata masih membasahi wajahnya, tetapi sikapnya yang berwibawa kembali saat dia menegur. Siapa yang memberi kalian izin untuk ikut campur? Para penjaga benar-benar tercengang, ada apa dengan sang putri? Dia dipukuli seperti ini, dan dia bahkan tidak diizinkan untuk membalas dendam. Lagi pula, sebagai pengawalnya, bukankah ini tugas kita? Bagaimana ini bisa dianggap sebagai campur tangan? Apakah sang putri salah paham tentang ungkapan mencampuri urusan orang lain? Seorang penjaga berbaju zirah emas mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Putri, si gendut ini. Apa maksudmu? Dia, Putri Yuling menyela, sudah kukatakan sebelumnya. Masalah ini berakhir di sini, dan tidak seorang pun boleh menyebutkannya lagi. Lagi pula, dia tidak dipanggil, si gendut, dia punya nama. Apakah pantas Anda memanggilnya seperti itu? Tidak. Itu juga sebutan yang tepat. Apakah kalian semua telah memahami apa yang telah kuajarkan? Tanya Putri Yuling. Kalian tidak boleh memanggilku seperti itu lagi. Yang mulia, kapan Anda mulai mengajar kami? Para penjaga saling memandang dengan penuh kebencian. Tetapi karena Putri Yuling telah berbicara, mereka tidak berani mengatakan apapun lagi dan tidak punya pilihan selain menyimpan senjata mereka dan menyingkir. Namun, cara mereka memandang Lin dan Yao seperti pisau, dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Putri Yuling melirik Lin dan Yao, bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi akhirnya ia tidak mengucapkan sepatah kata pun,
ia menghentakkan kakinya, berbalik, dan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti lagi dan berkata tanpa menoleh, "Ngomong-ngomong, namamu Lin Daniao, kan?" Lin Daniao mengangguk, "Benar, saya Lin Daniao, apakah ada hal lain yang Anda butuhkan?" "Nona, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini." Setelah mengatakan itu, Putri Yuling segera naik ke tandu dan pergi bersama para pengawalnya tanpa menoleh ke belakang. Lin Daniao berdiri di sana, bergumam sendiri dengan ekspresi aneh. "Ingat, apa maksudnya? Apakah dia ingin membalas dendam padaku?" Lantai 2 Zuixianlo. Huzi dan Mo Tianji saling memandang, ekspresi mereka sangat menarik. "Ini benar-benar berhasil," kata Tiger dengan tak percaya. "Paman bela diri saya benar-benar mengalahkan Putri Yuling hingga tunduk, dan bahkan membuatnya mengakui kesalahannya." Mo Tianji juga memasang ekspresi rumit, bergumam, "Berunding dengannya selama ini tidak ada gunanya. Tapi pukulan saja sudah menyelesaikan semuanya, wanita memang luar biasa." Tiger mengangguk berulang kali, setuju sepenuhnya. "Benar, aku sudah mengerti sekarang, mencoba berargumentasi dengan wanita itu sia-sia, langsung saja bertindak." Dewa beralis panjang itu terkekeh dan menggoda. "Apa, kalian berdua juga mempelajari ini? Jika kalian menikah di masa depan, apakah kalian berencana melakukan hal yang sama?" Tiger dengan cepat melambaikan tangannya, "Tidak, tidak, tidak, aku tidak akan berani. Pamanku hanya beruntung bertemu Putri Yuling. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah dicincang hingga menjadi daging cincang." Mo Tianji juga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hanya Big Bird yang akan melakukan hal seperti ini." Ye Qiu memegang cangkir teh, menyesapnya, dan tatapan penuh pertimbangan terlintas di matanya. Dewa beralis panjang meliriknya dan bertanya, "Dasar bocah nakal, apa yang kau pikirkan?" "Bukan apa-apa." Tepat setelah Ye Qiu selesai berbicara, Lin Daniao kembali. Lin Daniao mendorong pintu hingga terbuka, masuk dengan kepala tertunduk, lalu duduk dan menghela napas panjang. Melihat ekspresinya, Huzi bertanya dengan bingung, "Paman Tuan, Anda telah membuat Putri Yueling menangis dan menundukkannya. Dia seorang putri, dan dia bahkan menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Anda. Mengapa Anda tidak senang?" Mo Tianji juga menoleh, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Lin Daniao menggaruk kepalanya yang bulat dengan kedua tangan, menghela napas, lalu tiba-tiba mendongak ke arah Ye Qiu dan berkata, "Bos." Ye Qiu meletakkan cangkir tehnya. "Bagaimana kalau aku mengejar Putri Yuling?" Lin Daniao tampaknya telah membuat keputusan besar. Kata-kata ini mengejutkan semua orang di ruangan itu. Dewa abadi beralis panjang itu berkedip dan bertanya, "Mengejarnya? Kau menyukainya? Dasar gendut, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Dia adalah putri dari klan Roh Bulan, cantik seperti bunga, dari keluarga terhormat. Mengapa dia mau menikahimu? Karena kau gendut?" Mo Tianji juga berkata, "Burung besar, mungkinkah kau jatuh cinta pada Putri Yuling pada pandangan pertama?" Tiger bertanya dengan serius, "Paman Tuan, apakah Anda ingin menjadi menantu yang tinggal serumah dengan keluarga kerajaan kuno? Saya rasa Anda harus mempertimbangkan hal ini dengan cermat. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang Gunung Suci kuno, aku tahu betul dari pengalamanku di alam iblis bahwa para menantu yang menikah ke dalam keluarga itu menjalani kehidupan yang sengsara. Paman Guru, Anda tidak tahu, para menantu laki-laki yang menikah dengan klan iblis sama sekali tidak memiliki status di rumah istri mereka. Mereka bahkan tidak diizinkan duduk di meja makan, dan mereka harus menuangkan air untuk istri mereka mencuci kaki dan mencuci pakaian ibu mertua mereka.
mereka juga sering dipermalukan oleh ipar perempuan mereka. Bahkan dalam hal mendapatkan sumber daya kultivasi, mereka selalu memprioritaskan ipar laki-laki mereka. Tidak peduli siapapun di keluarga yang sedang dalam suasana hati buruk, selalu menantu laki-laki yang dimarahi. Baiklah, mengapa kau membahas ini denganku? Lin Daniao menyela Huzi. Berkata, aku, Lin Daniao, adalah keturunan keluarga dokter hewan. Apalagi aku tidak akan menjadi menantu yang tinggal serumah. Bahkan jika aku punya ide itu, bukankah ayah dan kakekku akan bunuh diri? Tiger bertanya, jadi maksudmu kau ingin mengejar putri roh bulan? Lin Daniao berkata, yang saya maksud adalah mengejar dan membunuh. Mengejarnya? Tiger terkejut. Paman guru, kau akan membunuh putri roh bulan. Ye Qiu dan yang lainnya memandang Lin Daniao dengan kebingungan. Lin Daniao tampak serius dan berkata kepada Ye Qiu, Bos, bukankah Anda selalu mengatakan, jika Anda tidak mencabut gulma sampai ke akarnya, mereka akan tumbuh kembali di tengah angin musim semi. Semakin saya memikirkannya, semakin terasa ada yang salah. Aku mengalahkan Putri Yuling dengan telak dan mempermalukannya di depan umum. Bagaimana jika dia kembali dan mengumpulkan para ahli dari klannya untuk membalas dendam? Klan Roh Bulan adalah keluarga kerajaan kuno dengan fondasi yang kuat. Meskipun kami tidak takut, lebih baik menghindari masalah. Semakin Lin Daniao berbicara, semakin ia merasa analisisnya masuk akal, dan kekhawatiran di wajahnya semakin terlihat. Tuan beralis panjang itu terkekeh dan bertanya, si gendut, karena kau mengkhawatirkan hal ini, mengapa kau melepaskannya tadi? Bukankah lebih baik kau membunuhnya saja? Mendengar itu, bahu Lin Daniao terkulai, dan dia berkata dengan sedikit sedih, saat itu aku tidak terlalu memikirkannya. Aku hanya merasa bahwa meskipun dia tidak masuk akal dan mendominasi, aku sepertinya tidak punya alasan untuk membunuhnya. Aku tidak ingin membuat masalah. Jika dia tidak bersikap tidak masuk akal dan memukulku duluan, aku tidak akan membalas dengan menamparnya. Mengenai pembebasannya, sedikit keraguan muncul di wajah tembem Lin Daniao saat dia berkata, yang terpenting adalah aku rasa dia tidak pantas mati. Tapi sekarang setelah dia tiada, dia bahkan mengatakan akan mengingatku, yang membuatku merasa sangat gelisah. Melihat ekspresinya yang jujur namun khawatir, Ye Qiu tak kuasa menahan tawa, menggelengkan kepalanya, dan berkata, burung besar, aku mengerti kekhawatiranmu. Meskipun aku menganjurkan untuk melenyapkan musuh sepenuhnya, itu sebagian besar hanya berlaku untuk musuh bebuyutan. Apa yang terjadi pada Putri Yuling hari ini pada akhirnya adalah kesalahpahaman. Dia terlalu sombong, dan Anda mendisiplinkannya, dan dia mengakui kesalahannya serta membuat janji, tindakannya pantas dihukum, tetapi kejahatannya tentu saja tidak pantas dihukum mati. Ye Qiu mengganti topik pembicaraan dan berkata, jangan khawatir, Gunung Suci kuno itu wilayahnya sangat luas. Kita hanya bertemu dengannya secara kebetulan. Apakah kita akan bertemu lagi adalah ruks lain. Meskipun dia benar-benar tidak bisa menelan amarah ini dan ingin menemukanmu, mencari seseorang di Gunung Suci yang luas ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Setelah mendengar itu, ekspresi tegang Lin Daniao sedikit mereda, tetapi masih ada sedikit keraguan di matanya. Melihat hal ini, Ye Qiu mengarahkan pembicaraan ke topik utama, dengan mengatakan, tujuan kita memasuki Gunung Suci kuno adalah untuk menemukan buah reinkarnasi guna memperpanjang umur tuan kita. Setelah kita memperoleh buah reinkarnasi, kita akan segera meninggalkan tempat yang penuh masalah ini dan tidak akan berlama-lama di sini. Pada saat itu, bahkan jika Putri Yuling ingin menemukanmu, dia harus pergi ke dunia kultivasi. Jadi,
Jangan terlalu khawatir. Lin dan Yao akhirnya menghela napas lega dan berkata, aku merasa jauh lebih tenang sekarang setelah kau mengatakannya, bos. Ya, buah reinkarnasi itu penting. Saudara kedua, apakah kamu sudah makan dan minum sampai kenyang? Ayo kita berangkat begitu kita kenyang, kata Lin dan Yao. Begitu kita menemukan buah reinkarnasi, kita akan segera kembali. Dewa beralis panjang tertawa, dasar gendut, kenapa kau jadi begitu pengecut setelah berkelahi dengan seorang wanita, kau sudah terburu-buru pulang padahal baru saja tiba. Lin dan Yao menjelaskan, bukan berarti aku menjadi penakut, tetapi nyawa senior Zi yang dipertaruhkan, waktu kita sangat terbatas, dan kita harus menemukan buah reinkarnasi secepat mungkin untuk menghindari penundaan perjalanan kita. Ye Qiu berkata, Big Bird benar, kita benar-benar tidak bisa menunda perjalanan kita. Pak Tua, apakah Anda sudah kenyang? Tepat ketika Dewa beralis panjang mulai berbicara, pelayan bergegas masuk dengan bersemangat dan berkata kepada Ye Qiu, Tuan muda, saya baru saja mendengar beberapa berita. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik, ini menyangkut keluarga kerajaan Gagak Emas. Oh, Ye Qiu melirik pelayan dan bertanya, apakah ini menyangkut keluarga kerajaan Gagak Emas? Ya, pelayan itu mengangguk dengan antusias. Tiger bertanya dengan tergesa-gesa, ada apa? Cepat beritahu aku. Pelayan itu memasang senyum profesional. Matanya melirik ke sekeliling. Ia pertama-tama melirik Ye Qiu dan rombongannya. Lalu terkekeh pada Huzi, Tuan muda, saat bepergian, informasi adalah hal yang paling berharga. Tidak ada informasi gratis di dunia ini. Bukan begitu? Hei, mendengar itu, sang guru beralis panjang menunjuk pelayan dan tertawa. Dasar iblis kecil yang licik, bukankah batu roh yang kuberikan tadi sudah cukup untuk membungkammu? Percayalah, kamu tidak boleh terlalu serakah. Hati-hati jangan sampai terjerumus dalam masalah jika kamu terlalu serakah. Senyum pelayan itu tetap tak berubah. Jelas sekali ia adalah veteran berpengalaman dalam berbagai situasi. Ia membungkuk kepada Tuan yang beralis panjang dan berkata sambil tersenyum, Tuan benar, bagaimana mungkin saya berani serakah, hanya saja informasi ini sulit didapatkan. Saya bersusah payah dan harus menyuap beberapa kenalan untuk mengetahui sedikit saja. Saya hanyalah seorang utusan. Mencari sedikit uang untuk menghidupi keluarga saya. Setelah mengatakan itu, pandangannya kembali tertuju pada Ye Qiu, dan dia tersenyum lalu berkata, Tuan muda, saya ingin tahu apakah Anda tertarik dengan berita ini. Jika tidak, anggap saja saya lancang karena telah mengganggu kesenangan Anda, dan saya akan pamit sekarang. Ye Qiu mengeluarkan cincin spasial dan melemparkannya ke atas meja. Seketika itu, mata pelayan itu berbinar, senyumnya menjadi sangat tulus, dan dia menggosokkan kedua tangannya untuk menerimanya. Tuan muda sungguh murah hati, terima kasih atas hadiah Anda yang murah hati. Tunggu sebentar, Ye Qiu tiba-tiba angkat bicara, menyebabkan tangan pelayan yang terulur membeku di udara. Ye Qiu mengambil cangkir tehnya, meniup daun yang sebenarnya tidak ada, dan berkata, aku bisa memberimu batu spiritual, tapi... Dia mendongak, tatapannya tenang saat memandang pelayan itu. Meskipun tatapannya tidak tajam, namun seolah menembus hati orang, membuat jantung pelayan itu berdebar kencang dan senyumnya membeku. Informasi yang Anda berikan haruslah bernilai cukup, jika itu hanya desas-desus atau pengetahuan umum, atau jika saya mengetahui bahwa Anda telah mengucapkan satu kebohongan pun atau menipu saya, maka Anda tidak akan dapat mengambil satu pun batu roh dari meja ini. Anda tidak hanya tidak akan dapat mengambilnya, tetapi Anda mungkin juga tidak akan dapat tinggal di paviliun abadi mabuk ini lebih lama lagi. Wajah pelayan itu memucat,
dan keringat mengucur di dahinya. Barulah saat itu ia benar-benar menyadari bahwa pemuda yang tampak ramah di hadapannya bukanlah orang biasa. Beban dari kata-kata tenang itu begitu berat hingga membuat jantungnya berdebar kencang. Dengan malu-malu ia menarik tangannya, menyeka keringat dingin yang sebenarnya tidak ada di bajunya, dan berulang kali berkata, "Tidak, tidak, sekalipun aku punya 10 nyawa, aku tidak akan berani menipu Anda, Tuan Muda." Berita ini benar adanya, terlebih lagi, diperkirakan berita ini akan menyebar dengan sangat cepat, dan saya tidak mengucapkan satu pun kebohongan. "Bicaralah," Ye Qiu mengucapkan satu kata. Pelayan itu tak berani membuatnya menunggu lebih lama lagi dan dengan cepat berkata, "Baru kemarin, keluarga kerajaan Gagak Emas mengeluarkan perintah perekrutan." "Perintah perekrutan?" Lin Daniao mengusap dagunya dan bertanya, "Apa maksudnya, keluarga kerajaan Gagak Emas merekrut orang-orang berbakat dari seluruh dunia?" Apa yang dikatakan pria ini memang benar, tetapi tidak sepenuhnya. Jelas pelayan itu. Sederhananya, perintah perekrutan itu berarti keluarga kerajaan Gagak Emas ingin menerima murid. Mendengar itu, Mo Tianji menyela. Keluarga kerajaan Gagak Emas adalah klan yang kuat, dan mereka ingin merekrut beberapa murid baru. Berita ini, sepertinya tidak terlalu berharga, bukan? Tuan Muda, mohon jangan terburu-buru. Izinkan saya menjelaskan perlahan. Pelayan itu dengan cepat melambaikan tangannya, mengangkat 4 jari, dan menyebutkan satu persatu. Yang aneh adalah, perintah perekrutan ini telah menetapkan beberapa syarat yang sangat khusus, bahkan aneh. Pertama, keluarga kerajaan Gagak Emas memiliki sejarah panjang dan aturan yang ketat. Mereka belum pernah merekrut murid dari luar keluarga sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya. Kedua, dan yang terpenting, keluarga kerajaan Gagak Emas memiliki satu persyaratan yang sangat ketat untuk merekrut murid kali ini. Pelamar harus memiliki nama keluarga Long, dan mereka harus laki-laki. Nama keluarga, Long, dan dia harus laki-laki, seru Tiger dengan terkejut. Syarat macam apa ini? Mereka mempertimbangkan nama keluarga dan jenis kelamin saat merekrut murid. Apakah keluarga kerajaan Gagak Emas kekurangan anggota laki-laki dengan nama keluarga Long? Pria itu tidak menjawab, tetapi melanjutkan. Ketiga, siapapun yang mendaftar dan memenuhi 2 syarat yaitu, bermarga Long, dan laki-laki, akan menerima pil suci dari keluarga kerajaan Gagak Emas sebagai kompensasi, meskipun bakat mereka tidak bagus dan mereka tidak diterima oleh keluarga kerajaan Gagak Emas. Pil suci, tuan-tuan, itu benar-benar harta karun yang sangat berharga. Bahkan alis sang guru yang panjang itu pun sedikit berkedut. Pil suci adalah harta karun yang sangat berharga di dunia kultivasi. Namun keluarga kerajaan Gagak Emas menggunakannya sebagai hadiah hiburan karena berpartisipasi dalam perekrutan. Langkah ini sangat besar dan juga memiliki nuansa yang aneh. Ada yang keempat, pelayan itu semakin bersemangat saat berbicara, seolah-olah dialah yang menyampaikan pesan tersebut. Dia berkata, jika ada yang dapat memberikan informasi atau petunjuk pasti tentang seseorang dengan nama keluarga Long, dan keluarga kerajaan Gagak Emas memverifikasi bahwa informasi itu bermanfaat, keluarga kerajaan Gagak Emas berjanji akan memberikan harta karun secara cuma-cuma. Pil, senjata ilahi, teknik kultivasi, kau bisa memilih salah satunya. Keempat titik ini, katakanlah padaku, bukankah aneh? Bukankah menyeramkan? Setelah pria itu selesai berbicara, melihat ekspresi terkejut atau berpikir di wajah semua orang, dia tahu bahwa beritanya memang telah menarik minat mereka, dan dia merasa sedikit lebih tenang. Tiger bergumam, ini agak aneh,
ini tidak terlihat seperti program magang yang sebenarnya. Harus bermarga Long, dan laki-laki, untuk menerima pil suci saat tiba, dan harta karun sebagai imbalan atas pelaporan informasi. Ini memang tampak seperti. Mata Tiger berbinar, dan dia langsung berseru. Sepertinya mereka sedang mencari seseorang, dan seseorang yang benar-benar harus mereka temukan. Mungkinkah orang yang bermarga Long adalah anak haram dari Raja Gagak Emas? Mendengar itu, pelayan menepuk pahanya dan berkata dengan suara rendah, "Ya ampun, Tuan Muda, Anda benar-benar brilian." Sejujurnya, ada desas-desus yang beredar di luar sana bahwa ketika Raja Gagak Emas masih muda, ia berkelana dan sempat, asteris batuk, menjalin hubungan singkat dengan seorang wanita bernama Long. Kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, keduanya tidak dapat tetap bersama. Baru-baru ini, Raja Jinwu tampaknya telah memperoleh beberapa petunjuk dan mengetahui bahwa ia mungkin memiliki garis keturunan yang telah hilang dari dunia. Itulah sebabnya ia membuat kehebohan besar dan mengeluarkan perintah perekrutan seperti itu. Secara kasat mata, ini tentang merekrut talenta, tapi sebenarnya, ini semua tentang menemukan kemungkinan anak haram. Setelah menyelesaikan kalimatnya, pria itu langsung menambahkan, tentu saja, apakah ini benar atau tidak, hanya anggota inti keluarga kerajaan Gagak Emas yang mungkin tahu pasti. Saya hanya mendengar desas-desus dan tidak dapat menjamin apapun. Tetapi perintah perekrutan itu benar-benar nyata dan tidak mungkin dipalsukan. Tiger terkekeh. Aku tidak pernah menyangka bahwa keluarga kerajaan kuno yang terhormat akan memiliki gosip seperti ini. Apa yang aneh dari itu? Kata Lin dan Yao, bagi keluarga besar seperti keluarga kerajaan Gagak Emas, dengan sejarah panjang dan banyak cabang, memiliki beberapa anak di luar nikah adalah hal yang wajar. Membuat kehebohan besar untuk menemukan garis keturunan mereka sesuai dengan gaya mereka. Tapi ini jumlah uang yang cukup besar.